Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat adab, lama tidak berjumpa ya kita di sini. Oke, jadi ini mungkin merupakan video yang bisa dibilang lama banget ya untuk durasi panjang di channel Penerbit Adab. Jadi secara pribadi saya mengucapkan permintaan maaf ya untuk sobat adab di sana karena mungkin asupan konten yang beredukasi mungkin belakangan belum terlalu banyak diupload gitu. Tapi mungkin ini bisa menjadi awal kembali video-video beredukasi yang semoga bisa bermanfaat untuk sobat adab tonton gitu. Termasuk salah satu video kali ini seperti yang udah teman-teman ketahui dari thumbnail, judul dan this is ada 4 buku ya. Jadi hari ini aku bakalan merekomendasikan 4 buku yang sangat cocok banget untuk sobat adab miliki atau minimalnya sobat adab bisa baca gitu. Terutama sobat adab yang saat ini berprofesi sebagai seorang guru atau dosen gitu ya. Yang mungkin ada kesulitan nih bagaimana sih cara mengajar gitu kan ke siswa-siswa atau siswa-siswi juga dan mahasiswa-mahasiswi yang mungkin perlu untuk tambahan ilmu, pengetahuan untuk cara mengajarnya itu seperti apa sih gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri ya teman-teman kalau banyak banget nih anak-anak Indonesia ya siswa-siswinya punya karakteristik tersendiri, terus juga mahasiswa-mahasiswinya yang sekarang mungkin juga aktif berpikir kritis dan lain sebagainya. Yang semoga 4 buku ini bisa cocok banget untuk sobat adab miliki untuk menjadikan guideline dalam mengajar. So this is buku yang pertama, judul bukunya adalah Metode PJBL. So ini buku tampak depannya. This looks so good dari belakang. Tentunya di sini ada sinopsis juga kenapa buku ini ditulis dan lain sebagainya. Bahkan di sini di awal udah ada keterangan bahwa buku Metode PJBL ini berbasis scientific approach dalam berpikir kritis dan komunikatif bagi siswa. Jadi ini buku tuh target marketnya ya sebenarnya untuk semua siswa-siswi gitu. Tapi lebih ke menjorok bangetnya itu untuk mereka yang punya cara komunikasi yang sangat komunikatif dan juga siswa-siswinya tuh yang berpikir kritis banget gitu. Jadi ini cocok banget. Nah, kita sebagai dosen atau guru itu tentunya cara menanganinya lebih baiknya gimana sih gitu. Kita nggak mungkin kan sebagai dosen atau guru mengabaikan hal itu karena itu adalah salah satu bentuk potensi dari siswa-siswi kita. Karena dia mampu bisa berpikir kritis gitu, bisa komunikatif yang hebat banget. Itu salah satu nice gitu. Jadi aku ulas sedikit di sini karena ada 4 buku ya. Jadi aku nggak akan fokus di satu buku aja. Jadi buku Metode PJBL ini, Project Based Learning, sesuai dengan judulnya, kalau buku ini itu didefinisikan sebagai pembelajaran secara langsung yang melibatkan siswanya langsung. Dimana dalam hal ini tuh memusatkannya itu semacam kayak memfokuskannya kepada siswanya. Jadi kalau misalkan dalam suatu produk, nah siswanya ini adalah produknya gitu. Jadi kita langsung aja nih gitu prakteknya. Dan salah satu keunggulan metode PJBL ini ya, dia itu memiliki nilai yang dimana merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat baik dalam mengembangkan berbagai keterampilan dasar yang harus dimiliki siswa, termasuk keterampilan berpikir kritis, keterampilan membuat keputusan, berkreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan sekaligus dipandang efektif untuk mengembangkan rasa percaya diri siswanya itu sendiri. Karena kita sebagai dosen sekali lagi atau guru, kita tidak boleh mematahkan semangat dan juga kepercayaan diri dari siswa-siswi kita ya. Karena itu hal yang bagus gitu. Jadi kita hanya perlu untuk memupuk dan membimbingnya agar lebih baik. Nah, buku Metode PJBL ini cocok banget untuk para guru miliki ya. So kita langsung ke buku yang kedua, yang sebenarnya 2 buku ini itu tuh sama ya, karena buku yang pertama ini adalah pengantar pembelajaran berdiferensiasi, sedangkan yang satunya itu adalah buku dengan judul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi gitu. Jadi ini sama, cuman yang membedakan adalah mungkin sebagai awalan yang dimana
dosen atau guru itu harus memiliki buku pengantar dulu kali ya, karena biar kita memahami dulu gitu apa sih pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, berdasarkan dari beberapa research gitu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah dimana kita sebagai pengajar, dosen atau guru itu kan pasti memiliki cara belajar yang berbeda-beda yang menyesuaikan dengan karakteristik dari siswa-siswinya, dan teknik belajarnya juga kadang kan ada di mana siswa cara belajar kita yang seperti ini tuh masuk, tapi belum tentu bagi siswa yang lain itu masuk gitu. Jadi buku ini tuh bagus banget untuk dimiliki sebagai seorang pengajar, entah dosen atau guru yang pingin fokus bagaimana sih cara memberikan pembelajaran atau teknik-teknik pembelajaran agar ilmu yang kita sampaikan kepada siswa-siswi atau mahasiswa itu nyampe dengan baik, seperti itu ya. Jadi buku pengantar pembelajaran ini cocok banget. Di sini juga dari cover depan ini udah kayak nunjukin banget 3 gambar siluet yang kayak manusia gitu yang fokusnya pada otak gitu. Karena kan kita tahu ya ada beberapa anak yang memang dia lebih banyak menyerap pembelajaran itu di otak kanan, atau bahkan mungkin bisa menggunakan lebih otak kirinya dan lainnya. Nah, buku ini tuh kayak mengajarkan kita tuh cara memahami itu dan bagaimana agar kita tidak salah dalam memberikan ilmu gitu. Karena teknik-teknik pembelajaran sekali lagi kadang menurut sebagian siswa udah oke nih masuk gitu, tapi belum tentu siswa lain juga bisa masuk dan nangkep ilmu yang kita berikan. Seperti itu ya, Sobat Adab. Nah, ini bagus banget. Ini untuk pengantar pembelajarannya. Nah, untuk mengimplementasikan ilmunya agar bisa lebih dalam lagi gitu, agar bisa lebih memahami banyak karakteristik dari siswa-siswi kita atau mahasiswa-mahasiswi kita, buku ini adalah cocok banget karena ini adalah bentuk implementasi pembelajaran berdiferensiasinya. Oke, sorry kalau misalkan salah ya teman-teman. Dengan kata lain, buku ini tuh mengajarkan gimana penerapannya itu langsung ke prakteknya, jadi kayak nggak cuma sekedar teorinya aja gitu. Karena kalau buku ini kan bagaimana cara kita memahami karakteristik dari siswa-siswi itu, kita diajari bagaimana beberapa teknik-teknik yang harus perlu dicoba itu seperti apa gitu. Nah, kalau sebenarnya ini juga udah cukup sih kalau misalkan teman-teman miliki ini juga sebenarnya udah cukup, tergantung kitanya aja mau langsung mempraktekkan apa enggak gitu. Tapi kalau misalkan Sobat Adab mau lebih fokus banget gitu ya, buku ini sih, karena ini adalah langsung pengimplementasiannya. Jadi dalam buku ini tuh diajarkan dimana konsep-konsepnya itu, situasi nyatanya itu langsung dipraktekkan kepada siswa gitu, terutama siswa-siswa yang memang sekali lagi memiliki pemikiran yang sangat kritis atau komunikasi yang sangat-sangat komunikatif gitu. Nah, ini cara kita menanganinya tuh seperti apa sih? Nah, buku ini tuh cocok banget untuk Sobat Adab miliki gitu ya. Nah, itu adalah buku rekomendasi kali ini yang cocok dimiliki untuk Sobat Adab di rumah, terutama sekali lagi buat para pengajar seperti dosen dan juga guru ya, yang ingin memahami karakteristik siswa dalam belajar gitu ya. Karena kita sekali lagi sebagai pengajar itu kan perlu perlu ilmu untuk memahami itu, karena nggak cuma sekedar yaudah kita datang mengajar terus pergi gitu, tapi kita nggak tahu nih ilmu yang kita ajarkan nyampe apa nggak sih ke siswa-siswinya atau mahasiswa-mahasiswinya gitu kan ya. Nah, sebenarnya bukunya tuh ada 4 ya, tapi itu aku tawarkan 3 karena sebenarnya buku yang ketiga ini lebih ke judulnya tuh kecanduan gadget dan efeknya pada konsentrasi belajar. Nah, buku ini kenapa aku masukkan ke rekomendasi ini juga meskipun tidak ada kaitan atau hubungannya dengan 3 buku ini, oke? Tapi ini mungkin aku kasih sekilas buat Sobat Adab yang mungkin ada keluarganya atau orang-orang sekitar Sobat Adab yang memiliki kesulitan gitu dalam belajar. Ini karena dia terlalu banyak menggunakan gadget, terus kayak bingung harus seperti apa memulainya. Nah, buku ini wajib banget Sobat Adab miliki karena di sini tuh diajarin cara pendekatannya, kayak nggak langsung oke, kamu nggak boleh pakai gadget lagi gitu, nggak, tapi kayak diajarin teknik-tekniknya, konsepnya, sampai bener-bener nih anak itu tidak terlalu kecanduan lagi. Minimalnya dia meminimalisir keseringan menggunakan gadgetnya. Jadi buku kecanduan gadget dan efek pada konsentrasi belajar ini cocok banget karena kita nggak mau kan orang-orang sekitar kita itu jadi kayak lebih fokus ke gadget, tidak ada fokus untuk belajar gitu. Sebenarnya gadget memang zaman sekarang apalagi era teknologi itu penting banget untuk mendukung
pembelajaran siswa-siswi kita atau mahasiswa-mahasiswi kita gitu. Tapi kalau misalkan kita terlalu kecanduan sama gadget, yang dimana gadget tersebut digunakan bukan untuk belajar, nah itu yang salah gitu ya. Jadi semoga buku ini bisa menjadi guideline untuk meminimalisir kecanduan gadget pada anak untuk lebih fokus belajar gitu ya. So segitu aja videonya ya Sobat Adab. Nggak kerasa dari tadi saya banyak berbicara dan udah 11 menitan lebih kayaknya, kalau tidak di-cut dan tidak dipotong ya Sobat Adab. Jadi semoga 4 buku rekomendasi kali ini bisa membantu Sobat Adab di rumah, terutama para pengajar. Oke, untuk bisa dibaca dan dimiliki dan bisa dipraktekkan tentunya. Segitu aja videonya. Thanks for watching. See you next time on my video. Bye.